seperti itu. Jadi memang mohon maaf nih atas nama Dinas Kependudukan kami juga bahwa memang belum optimal dalam pelayanan, memang masih ada keluhan-keluhan masyarakat ya, kami mohon maaf. Tapi pastinya sebagai pelayanan publik, apalagi di kita tuh pelayanannya sangat-sangat mendasar sekali. Ya insya Allah kita sedang berusaha untuk selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan ya. Tadi wilayah sudah disampaikan. Nah, untuk akte kelahiran deh yang paling sering. Persyaratannya yang pertama itu adalah fotokopi KTP kakak orang tua, kemudian surat keterangan kelahiran dari rumah sakit dan buku nikah orang tua. Sudah cukup itu saja. Kalau muslim berarti buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kalau non muslim berarti buku nikah yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Kutipan berarti akta perkawinan. Ngurusnya di Disduk Capil juga ya. Nah, Warteg Bogor. Warteg Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Planners, jumpa lagi bersama saya Tria di Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman, podcastnya Bapedalitbang Kabupaten Bogor. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu atau narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Nah, Insan Planner siapa yang bingung gimana cara ngurus KTP, KIA, akte, KK, dan lain-lain sebagainya, kita bisa tanyakan sekarang ke Ibu Awit Wulandari SOS MM, yaitu Subkoordinator Kerjasama Inovasi Pelayanan Disduk Capil Kabupaten Bogor. Iya, terima kasih datang atas undangannya. Iya, terima kasih Ibu juga sudah mau datang ke sini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita pesan minum dulu ya Bu ya, biar Siap. sambil minum sambil ngobrol santai. Teteh. Teteh. Mau pesan minum? Iya. Teh anget ya. Teh tawar hangat gak apa-apa ya Bu ya? Boleh, enak. Lagi dingin-dingin. Terima kasih. Ya, atur nuhun. Nah, Ibu sambil diminum ya. Iya, terima kasih. Oke. Mau diminum dulu atau kita Nanti. nanti ya. Oke. Jadi ini Bu mau nanya dulu deh. Kalau ini deh, saya mau nanya dulu dari lahir nih. Kalau anak baru lahir nih, yang diurus apanya dulu nih? Aktenya dulu, apa langsung KIA-nya, atau dimasukin ke kakak dulu atau gimana Bu? Oh gitu ya. Jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tupoksinya mah sebetulnya ngurusin seluruh dokumen kependudukan. Iya. Tapi mungkin yang familiar itu taunya cuma akte kelahiran, KTP, KK, atau sekarang KIA. Sebetulnya banyak dokumen-dokumen pencatatan sipil yang lain ya. Tadi karena pertanyaannya tentang akte kelahiran nih. Jadi untuk akte kelahiran itu apa dulu yang harus diurus? Nah, yang pasti sebetulnya kalau untuk wilayah kita itu ada wilayah pembagian dalam pelayanan. Untuk wilayah Cibinong Raya itu berarti ada 6 kecamatan. Ya, apa aja tuh Bu? Itu pertama Cibinong, kemudian Kecamatan Citerep, kemudian Kecamatan Sukaraja, Bojonggede, Babakan Madang, dan Gunung Putri. Nah itu pelayanannya terfokus di Disduk Capil. Nah itu warga Kabupaten Bogor di Cibinong Raya itu bisa langsung datang ke Disduk Capil untuk mengurus semua dokumen. Kalaupun baru lahir anaknya dan belum masuk ke kartu keluarga, itu ada pelayanan namanya loket 3-in-1. Jadi dengan membawa persyaratan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau bidan atau fasilitas kesehatan yang lainnya. Nah itu cukup membawa surat keterangan kelahiran tersebut, kemudian fotokopi kartu keluarga orang tuanya, kemudian buku nikah orang tuanya. Nah itu tinggal bawa ke Disduk Capil, ada loket pelayanan 3-in-1. Nah itu warga langsung mendapatkan
3 manfaat, langsung dapat kartu keluarga. Kakak. Karena untuk bikin akte kelahiran itu anak harus masuk dulu ke dalam kartu keluarga. Nah, setelah itu diinput nama dari sesuai dengan surat keterangan kelahiran, dimasukkan ke dalam kartu keluarga, kemudian dicetakkanlah membuat akte kelahirannya sesuai berdasarkan surat keterangan tadi yang kelahiran itu. Nanti orang tua juga mengisi form. Nah, di situ akan jelas nama pelapornya siapa, nama anaknya juga siapa. Kemudian setelah itu, setelah punya akte kelahiran akan otomatis dibuatkan kartu identitas anaknya. Ya, KIA itu sebagai identitas anak usia 0 sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Karena untuk KIA setelah 17 tahun anak akan langsung dilakukan perekaman KTP elektronik. Nah, kemudian untuk KIA ketika orang baru lahir anaknya langsung diurus datang ke Disduk Capil, nggak perlu foto. Jadi ketika dia ngurus bawa persyaratan tadi nih, belum punya kakak, belum perubahan kartu keluarga ya, belum punya kakak. Bukan berarti belum punya kakak, tapi belum masuk. Namanya belum masuk. Dengan surat keterangan tadi bahwa nanti langsung dibuatkan itu KIA-nya nggak ada fotonya. Karena itu memang untuk usia 0 sampai dengan 5 tahun itu memang nggak perlu pakai foto. Nah, jadi otomatis warga bisa langsung dapat 3 manfaat tadi. Oke, berarti untuk warga Cibinong Raya datang ke Disduk Capil di loket 3-in-1. Betul, di loket 3-in-1 nanti ada nomor antrian juga. Bilang di loket 3-in-1 akan disampaikan nomor antrian untuk loket 3-in-1. Nah, kalau yang wilayah di 7 UPT kecuali si Cibinong Raya tadi itu silahkan langsung datang ke UPT-nya masing-masing. Nanti dijelasin deh ya, dijelasin atau mau sekarang aja dijelasin. Boleh Bu. Jadi aku sambil melihat nih UPT 1 itu di Parung. Itu lokasinya di kantor Kecamatan Parung yang lama. Di wilayah Parung yang lama. Itu wilayah-wilayahnya itu kecamatannya pasti yang pertama Kecamatan Parung, kemudian Kecamatan Ciseeng. Saya baca dulu ya. Bukan Ciseeng. Jadi UPT 1 wilayah 1 lokasinya di kantor Kecamatan Parung yang lama yang deket apa sih dulunya situ ya, Puskesmas Parung, Polsek Parung, deretan situ deh ya, di pinggir jalan kok sebelum deretan pasar. Jadi gampang dicari. Gampang ya. Itu UPT 1 Parung. Wilayahnya ada Tajur Halang, Parung, Rancabungur dan Kemang. Berarti yang rumahnya daerah situ yang di KTP-nya KTP wilayah 4 kecamatan itu silahkan mengurus dokumen kependudukannya di UPT 1. Kemudian UPT 2 itu ada Kecamatan Rumpin, kemudian Kecamatan Parung Panjang, kemudian Kecamatan Ciseeng dan Kecamatan Gunung Sindur. Nah, itu bisa di UPT 2 Rumpin. Itu lokasinya di belakang kantor Kecamatan Rumpin. Di belakang kantor kecamatan. Ya, jadi satu lingkungan dengan kantor Kecamatan Rumpin. Kemudian yang UPT 3 itu ada di Cibung Bulang di daerah Leuweung Kolot di pinggir jalan kok. Sekarang sudah di Kecamatan Cibung Bulang tempatnya. Satu tempat di satu wilayah dengan kantor Kecamatan Cibung Bulang. Itu wilayahnya ada UPT Cibung Bulang itu meliputi Ciampea, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Cibung Bulang, Dramaga dan Tenjolaya. Nah, kemudian UPT 4 itu ada di Leuwi Sadeng, satu kantor satu wilayah dengan Kecamatan Leuwi Sadeng. Itu wilayahnya meliputi Kecamatan Leuwi Liang, kemudian Kecamatan Leuwi Sadeng sendiri, kemudian Jasinga, Ciguda, Grumpin, Nanggung, Tenjo, Sukajaya. Itu yang barat ya, yang jauh-jauh tuh teman-teman yang ada di wilayah. Jadi nggak usah datang ke Disduk Capil, udah ada di UPT Leuwi Sadeng dan mudah-mudahan itu lebih dekat ya. Kemudian yang 5 ada di daerah Ciasin, UPT Ciawi. Nah, itu meliputi Ciawi, Caringin, kemudian Cisarua dan Megamendung. Nah, itu wilayah itu. Kemudian UPT 6 ada di lingkungan Kecamatan Cijeruk. Di kantor Kecamatan Cijeruk itu terdiri dari Kecamatan Cijeruk, Cigombong, Taman Sari dan Ciomas. Ya, terakhir yang ke-7 ada UPT Cileungsi. Sama lokasinya juga di satu wilayah dengan kantor Kecamatan Cileungsi yang di Medland. Nah, itu meliputi Cileungsi, Jonggol, Carius, Sukamakmur, kemudian Kelapa Nunggal dan Tanjung Sari. Nah, itu tadi 7 UPT milik Disduk Capil yang tersebar di seluruh Kabupaten Bogor. Iya, betul. Jadi nanti warga Kabupaten Bogor yang memang tadi sudah disebutkan kecamatan mana-mananya nih ya, silakan untuk pelayanan
akte kelahiran, kartu identitas anak, akta kematian, baik itu juga kartu keluarga, silakan menghubungi tadi UPT-UPT yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi jangan jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh ke Disduk Capil. Betul, misalnya orang Tenjo harus datang ke Disduk, kasihan. Ongkosnya juga mahalan ongkosnya ya. Nah, terus orang Cileungsi nggak usah ke Disduk Capil, sudah ada UPT di sana. Biar yang Disduk Capil itu untuk yang wilayah Cibinong Raya. Oke, itu tadi kalau kita anak baru lahir mau ngurus apa dulu ini sudah jelas ya. Tadi wilayah-wilayahnya juga sudah dijelaskan sama Bu Awit. Terus ngurus apa dulu kita juga sudah tahu. Jadi ngurus yang pertama itu adalah kakaknya dulu ya. Nanti baru dari kakaknya terus dibikinkan akte, baru yang terakhir KIA. Tapi kalau di Disduk Capil bisa ke loket 3-in-1, bisa langsung jadi tiga-tiganya. Betul. Nah, itu tadi kalau kita ngurus anak baru lahir. Nah, itu kan sampai 17 tahun kurang 1 hari untuk KIA. Untuk KIA. Nah, kalau udah 17 tahun plus ini berarti KIA-nya sudah tidak berlaku kan? Betul. Harus ngurus KTP. Nah, ngurus KTP-nya gimana tuh, Bu? Ya, jadi untuk KIA ini usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Nah, kalau anak sudah 17 tahun itu secara otomatis harus bikin KTP. Pertama yang harus dilakukan adalah perekaman KTP elektronik. Nah, perekaman bawa apa aja sih gitu kan? Perekaman bawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi kakak. Betul. Nanti silahkan dibawa ke kecamatan sesuai domisili. Nanti teman-teman akan dilakukan perekaman KTP elektroniknya, kemudian nanti si KTP-nya diambil lagi di kecamatan tersebut. Setelah jadi akan diserahkan lagi ke di kecamatan. Tapi kalau untuk wilayah Cibinong Raya nih, kami pun tetap membuka loket perekaman di dinas. Nah, kalau untuk yang di dinas itu sama persyaratannya bawa fotokopi kartu keluarga. Kemudian nanti juga akan ada nomor antrian nih ya, antrian untuk perekaman. Nah, nanti setelah perekaman pulang, KTP-nya akan disampaikan melalui pos ke rumah. Dikirim ya? Betul. Nah, itu disampaikan melalui pos ke rumah. Dan yang pasti ini untuk seluruh warga Kabupaten Bogor ya, buat semuanya, seluruh pelayanan dokumen kependudukan itu gratis, tidak ada biaya-biaya kecuali yang ada denda keterlambatan. Misalnya gini, bikin akte kelahiran, anaknya sudah usia di atas 60 hari, nah itu ada denda administratif keterlambatan itu sebesar Rp10.000. Dan itu disetorkan ke kas daerah nanti sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2017. Jadi kalau misalnya kita nunda-nunda nih, anaknya udah lahir sampai nggak langsung buru-buru mau sekolah, baru tiba-tiba karena daftar sekolah harus pakai akte, baru datanglah ke Disduk Capil atau ke UPT, itu akan ada kena denda Rp10.000. Tidak berlaku kelipatan ya. Bukan berarti misalnya kita 17 tahun sudah 17 tahun atau 20 tahun mau bikin baru bikin terus dikali-kali enggak gitu. Jadi ya 10.000 aja tetap. Jadi yang lebih dari 60 hari kerja, berarti kan lebih dari 60 hari, mau itu umur 4 bulan, mau itu umur 4 tahun, mau itu umur 40 tahun, denda administratifnya cukup 10.000. Dan itu akan kami setorkan ke kas daerah, bukan dibuat di Disduk Capil juga. Itu karena sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2017 tentang administrasi kependudukan gitu. Jadi gratis. Jadi makanya kalau untuk ngurus itu lebih baik memang ngurus sendiri. Ngurus sendiri ya, gak usah pakai calo-calo atau apa, kan semuanya sebetulnya mudah. Untuk pelayanan kalau ada yang mau nanya-nanya atau apa, bisa datang ke kecamatan, bisa datang ke UPT Disduk Capil, atau bisa datang langsung ke dinas, atau bisa kunjungi medsosnya Disduk Capil. Sekarang itu kan udah zamannya sosial media ya Bu, ada Instagram, Twitter. Itu kita bisa ada website juga, cek ya? bisa dicek untuk info-info. Misalnya gini, aduh aku mau ngurus misalnya KIA nih anak, terus apa ya persyaratannya? Nah itu boleh lihat-lihat tuh di IG-nya Disduk, atau tanya-tanya boleh di DM atau di WA aduan juga kita ada. Kemudian juga boleh di website juga lihat-lihat boleh. Nanti mungkin kita akan kasih linknya boleh. Atau alamat username Instagram dan Twitternya dari Disduk Capil Kabupaten Bogor, supaya insan planners bisa searching informasi di sana. Bisa kepoin deh ada info apa sih Disduk nih yang terbaru nih gitu. Jangan sampai nih udah datang ternyata persyaratannya ternyata ada yang kurang. Itulah yang bikin lama ya Bu ya. Ya kalau misalnya mau bikin akte datang ke Disduk, terus ternyata nggak bawa buku nikah, ya pasti disuruh pulang dulu bawa buku nikahnya. Terus misalnya mau bikin KIA, ternyata
belum bikin akte kelahiran, pasti akan diarahkan bikin akte kelahiran dulu, karena untuk KIA persyaratannya yang paling utama adalah sudah punya akte kelahiran. Oke, sip. Oke Bu. Nah itu tadi kan kalau misalnya kita bikin KTP baru ya, datang ke kecamatan atau ke di Dukcapil, di loket perekaman, di perekaman. Bahwa persyaratannya fotokopi kartu keluarga. Kalau kita mau ngerubah data nih, udah punya KTP-nya, mau ngerubah data misalnya dari sebelumnya belum kawin jadi kawin, atau mau ganti foto gitu-gitu bisa nggak sih Bu? Kalau untuk perubahan biodata ya, data itu bisa dilakukan di kecamatan dengan membawa dokumen pendukung. Apa aja tuh dokumen pendukungnya? Yang mau dirubah apa? Kalau misalnya terkait perubahannya terkait status perkawinan, berarti yang tadinya buku belum nikah. kawin bawa buku nikah, pastikan itu kakaknya juga harus diganti. Betul. Silakan lapor ke kecamatan, bawa dokumen pendukung, berarti buku nikah fotokopinya boleh, aslinya boleh. Kemudian kakak yang sebelumnya dibawa juga. Kalau misalnya yang mau dirubah misalnya Pekerjaan. KTP pekerjaan, berarti yang tadinya bukan PNS jadi PNS, berarti SK-nya dibawa. Terus kalau yang tadinya misalnya pegawai swasta jadi PNS ya berarti SK-nya dibawa. Terus kalau misalnya yang tadinya pegawai negeri, tapi nggak mungkin ya, susah ya kalau misalnya jarang, atau bisa juga sih jadi pegawai swasta ya berarti dilampirkan juga bahwa sudah pensiun atau apa. Dari yang tadinya PNS jadi pensiun bisa bawa SK pensiunnya. Jadi apapun itu perubahannya, tolong dilampirkan dokumen pendukungnya. Harus ada dokumen pendukung. Misalnya gini, saya mau merubah di KK update misalnya ya, di kartu keluarga. Anak saya yang tadinya cuma lulusan SD sekarang udah lulus SMP, mau masuk SMA, berarti kan statusnya lulusannya disebutkan kan ya di KK. Nah itu di bawah ijazah SD-nya dilampirkan ke petugas. Ini saya mau merubah dokumen biodatanya yang mau dirubah. Kemudian kecuali untuk yang mau merubah foto. Kalau foto misalnya dari tidak berhijab jadi berhijab, itu harus datang langsung ke Dukcapil, karena beda nih sistemnya. Jadi nggak bisa di kecamatan, nanti langsung dirubah fotonya, biasanya KTP-nya langsung dicetakkan. Kalau memang sistemnya lagi nggak ada masalah ya. Itu seperti itu. Tapi kalau pengen aja nih Bu, nggak soalnya boleh. Nggak boleh. Dulu nggak cantik jadi cantik. Dulu kan masih 17 tahun ya pas di foto itu. Tapi kan sebetulnya KTP itu bikin awet muda. Dulu kita foto 17 tahun. Nanti karena seumur hidup, sampai seumur hidup itu mukanya masih usia 17 tahun ya. Berarti boleh kalau ada kayak perubahan. Iya gitu betul. ya. Misalnya ada elemen yang memang, tapi lebih ke itu sih tadi. Misalnya dari yang berhijab atau memang ada perubahan yang memang signifikan, itu bisa datang langsung ke Dukcapil, bawa apa ya, bawa fotokopi kakak aja. Kalau memang punya akte silahkan dibawa supaya melihat data-datanya, kita memvalidasi datanya enak sesuai dengan akte kelahiran misalnya. Itu sih yang penting itu ya. Jadi harus bawa bukti ketika mau merubah data di KTP. Apapun yang data yang mau dirubah, bawalah bukti sesuai dengan sesuai apa yang ingin dirubah. Kalau misalnya maaf dari menikah jadi cerai hidup, bukti akta perceraiannya harus dilampirkan juga. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol Bu, biasa kalau di Warteg Bogor ini belum lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan. Wah, seru ya? Iya. Nah ini ya pengawinnya ya. Ini di sini spesialnya gitu Bu. Jadi ada yang menyanyi dan ini suaranya bagus. Wow, keren dong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini penyanyi warteg ini. Penyanyi warteg dong ya. Ini Bu, kelas internasional. Wow. Oke. Siap. Kelas daerah. Yuk, naik. Yuk. Aku sambil nyanyi ya. Iya silakan. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu menjadi milikmu. Ku ingin engkau selalu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku. Meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang
atau internasional? Iya. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima Ya, kasih. seru kan Bu ya di sini ya. Multitasking ya. Kapan-kapan kalau diundang lagi mau ya Bu. Oke, itu tadi kita udah bahas tentang cara bikin KTP baru dan juga kalau mau ganti data di Perubahan, KTP. iya, betul. Kalau KTP-nya hilang juga bisa kayak gitu ya Bu? Kalau KTP-nya hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Oh, harus melampirkan Ya, surat kalau keterangan itu ya. bisa langsung lewat kecamatan boleh. Jadi nanti nggak difoto ulang. Tinggal dicetak cetak aja. ulang. Tapi Oh. harus ada kalau memang hilang ya ada bukti keterangan kehilangan dari kepolisian. Kalau rusak, Kalau rusak misalnya lama-lama di dompet didudukin gitu ya, itu yang rusaknya juga dilampirkan. atau patah gitu Ya, misalnya. banyak kok banyak Oh, banyak iya. yang patah karena kan cowok-cowok ya bapak-bapak kan Didudukin sebenarnya di ya. pantat nih KTP-nya didudukin ya. Iya. Jadi kadang ada yang meletek atau apa gitu. Bawa ke kecamatan yang rusaknya sama bawa fotokopi kakak. Oke, Tuh. siap. Nanti itu dikembaliin dikasih yang baru yang Betul. bagus. Oke. Nah, Bu, tapi nih kita Apa tuh nih? sering denger isu-isu nih, Bu. Kalau di masyarakat tuh kalau ngurus KTP. KTP tuh kok lama banget Iya, gitu iya, kan, ribet, segala macam. Itu gimana sih Bu sebenarnya? Gimana ya? Ya betul. Jadi memang masih banyak lah komplain mungkin ya, komplainan atau keluhan dari masyarakat terkait dengan kenapa sih bikin KTP lama gitu. Malah seringan kok ada yang gini misalnya, kok itu tetangga baru perekaman Udah kemarin jadi. udah jadi, nih saya nih yang udah 2 tahun belum Belum jadi. jadi. Oh, lama misalnya. banget 2 Nah, tahun. itu kan itu kayaknya banyak lah ya permasalahan. Jadi sebenarnya kalau dibilang lama ya memang kita kalau sesuai dengan masih banyak lah yang memang sampai 2 tahun mungkin ada lah ya beberapa. Yang pertama karena kan pemenuhan belangko kita memang dari Kemendagri. Jadi di Sdukcapil seluruh Indonesia kabupaten kota tuh nggak boleh ngadain belangko sendiri. Oh, gitu. Jadi memang belangko itu harus kita ajukan ke pusat, kita ngambil ke pusat belangkonya, kita cetakan di dinas. Kemudian kalau bisa juga lama jadi ada kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri yang harus dicetakin duluan itu yang perekaman baru. Oh, jadi yang Ada istilah KTP print baru ready ya? record ya. Jadi KTP pemula. Yang baru 17 tahun. 17 tahun. Nah, itu memang pasti akan didahulukan. Nah, itu akan didahulukan untuk dicetak. Nah, tapi misalnya biasanya yang lama tuh rata-rata yang misalnya tadi hilang, rusak, perubahan elemen data kependudukan. Tadi misalnya pindah dari kabupaten lain ke kita atau pindah dari kota lain ke kita. Nah, itu biasanya kadang suka ada lama misalnya. Tapi sih kalau untuk tadi proses pindah ya kita tadi ngobrol-ngobrol di belakang layar sudah selesai 1 hari jadi sih diajukan. Yang penting bawa surat pindah dari daerah asal datang ke Disdukcapil, nanti biasanya langsung dibuatkan KK dan KTP-nya seperti itu. Terus Kalau dulu mungkin memang sempet agak lama, tapi sekarang nggak terlalu udah. kok ya betul. Saya Kalau juga dulu dapat info dari teman-teman nggak nyampe seminggu tuh udah betul. jadi. Jadi gitu. Jadi memang ya kita berusaha untuk memperbaiki lah ya namanya pelayanan publik, harus lebih berusaha baik. untuk lebih baik dengan segala macam kendala kita. Tapi ya tadi yang pertama memang belangko kadang kita karena dropan dari pusat ya, kalau pas lagi dikasih sedikit terus yang difokuskan harus PRR ya berarti kita fokuskan dulu PRR, sisanya untuk pelayanan pemintaan KTP dari 40 kecamatan kan bisa dibayangkan. Misalnya cuman dikasih berapa ribu tapi ajuan per hari dari 1 kecamatan kan itu bisa berapa seminggu tuh bisa berapa gitu. Jadi yang diprioritaskan emang yang PRR, tapi bukan berarti yang lain tidak dilakukan pencetakannya pasti, cuman yang kadang itu jadi kita ngantri. Nah, seperti itu. Terus kita itu kan melayaninya 40 kecamatan. Ya, petugas kami juga memang dibilang terbatas ya. Kita punya 10 alat operator gitu ya. Jadi kan satu operator bisa maksimum cetak 1 hari berapa gitu. Tapi kan ketika ketersediaan belangkonya terbatas, ya kita menyesuaikan seperti itu. Jadi memang mohon maaf nih atas nama Dinas Kependudukan kami juga bahwa memang belum optimal dalam pelayanan, memang masih ada keluhan-keluhan masyarakat ya kami mohon maaf. Tapi pastinya sebagai pelayanan publik apalagi di kita tuh pelayanannya sangat-sangat mendasar sekali. Ya insya Allah kita sedang berusaha untuk selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan ya gitu. Pengennya juga nggak ada deh keluhan-keluhan, pengennya juga semua terlayani sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pengennya masyarakat tuh bahagia datang ke Disduk, datang ngurus dokumen pulang-pulang happy karena
dokumennya sudah mudah, cepat gitu kan. Tempat pelayanannya juga menyenangkan. Tujuan kami kan memberikan pelayanan yang menyenangkan kepada masyarakat Kabupaten Bogor gitu. Iya, wah itu Insan Planners. Jadi sebenarnya nggak lama dari Disduk Capilnya ya gitu, dan sekarang juga sudah dipermudah dengan berbagai macam aksesnya lah, betul. Terus informasi juga, dan yang jelas kalau mau datang harus membawa dokumen-dokumen yang lengkap biar nggak bolak-balik ya Bu. Itu sebenarnya yang bikin lama juga ya. Misalnya gini, ada contoh mau merubah akte, misalnya ada salah, datanya salah. Nah, ketika kami akan merubah akte itu ya kami harus perlu data pendukung kan. Misalnya ijazahnya kah dibawa, atau misalnya dokumen-dokumen lain, misalnya ada paspor atau lain. Jadi tidak semudah merubah itu kan, takutnya apa? Dokumen tersebut sudah dipakai di dokumen yang lain gitu. Kan kayak gini, misalnya kita bikin paspor. Kan pasti kita mengikuti dokumen yang sudah ada. Iya. Nah, biar sama datanya. Nah, sudah keluarlah paspor, terus tiba-tiba pengen ada yang dirubah nih dokumen sebagai dasarnya itu, berarti kan nanti si dokumen yang dipakai itu terpengaruh dong dari misalnya datanya KTP, terus KTP-nya dirubah, pasti kan si aksi misalnya paspor juga akan merubah lagi kan. Jadi hal-hal seperti itu harus benar-benar ketika bikin akte, ketika pertama kali perekaman itu tuh harus dipastikan bahwa datanya tuh benar. Karena ketika sudah salah itu akan prosesnya akan memerlukan waktu gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak gini ngerubah nama di akte misalnya. Alasannya punten ya, misalnya kayak di Kabupaten Bogor itu banyak yang misalnya gara-gara sakit namanya pengen dirubah, nggak cocok namanya. Ya gitu kan, itu kan kami akan periksa dulu dokumen pengajuan dari awalnya, apakah ada kesalahan dari Disduk Capil atau apa. Ternyata pas pengajuan namanya nggak ada yang salah, memang benar itu. Terus ternyata di perjalanan anak tersebut sakit-sakitan misalnya, dirubah itu mereka mau tidak mau harus ke pengadilan. Sampai pengadilan misalnya ya? namanya itu berubahnya jauh gitu teh. Ya berubah Jauhnya banget lah. berubah makna dan berubah arti, pokoknya jadi berubah banget. Itu pasti kan harus ke pengadilan negeri untuk proses sidang perdata ya. Jadi nanti ada putusan pengadilan yang menerangkan bahwa yang tadinya namanya misalnya Selfie gitu ya, terus dirubah menjadi siapa misalnya Yanti, kan itu dari Selfie ke Yanti jauh banget. Nah, alasannya karena apa-apa itu nanti yang bersangkutan yang mengemukakan di persidangan. Dengan dasar bukti persidangan tersebut nanti ada kayak surat keterangan gitu ya. Iya, bukti hasil dari itunya, surat dari pengadilannya, putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu sebagai dasar merubah kita di akte kelahiran. Gitu. Tapi kalau perubahannya cuma huruf, terus misalnya memang mau berubah karena misalnya gini, di KTP beda, di KK sama, buku nikah berbeda, di ijazah misalnya beda. Nanti akan kita konfirmasi. Yang mana yang mau diikutin. Nanti akan dirubah, bisa seperti itu. Tapi kalau namanya tadi berubah makna dan lain-lain, tidak ada yang bisa kita sandingkan, misalnya mau berubah nama tapi nggak ada sandingannya nih, ya itu harus ke pengadilan. Dan memang alasannya biasanya gitu, kenapa Bu dirubah gitu? Anak saya sakit-sakitan misalnya. Ada yang seperti itu. Jadi hal-hal yang kayak yang sepele ya, tapi kan maksudnya ternyata itu akan merubah dalam dokumen kependudukan pastinya gitu. Oke, sip lah kalau begitu. Nah nih Bu, untuk masyarakat misalnya nih masih bingung juga nih, mau mulai dari mana atau mau nyiapin dokumennya apa aja, itu gimana apa Bu? Nih persyaratan? Iya, persyaratan Jadi kalau untuk dokumen pendidikan. Jadi tadi untuk pengurusan sudah disampaikan ya, bisa di dinas atau di UPT tadi wilayah sudah disampaikan. Nah, untuk akte kelahiran deh yang paling sering. Persyaratannya yang pertama itu adalah fotokopi KTP kakak orang tua, kemudian surat keterangan kelahiran dari rumah sakit dan buku nikah orang tua. Sudah cukup itu saja. Kalau muslim berarti buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kalau non muslim berarti buku nikah yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Kutipan akta perkawinan. Ngurusnya di Disduk Capil juga ya. Nah, terus misalnya Bu ternyata belum punya akta nikah, belum punya akta kelahiran anak, mangga diurus langsung ke loket. Nanti ada pencatatan sipil, jadi diurus dulu buku nikah orang tuanya. Disahkan dulu secara catatan sipil, disahkan secara negara, dibikin akta perkawinannya dulu, baru nanti dibantu dibuat proses akte kelahiran anak-anaknya. Gitu. Nah, untuk akte kelahiran ya. Nah, kalau untuk KIA itu persyaratannya yang pertama harus sudah punya akte kelahiran. Jadi akte kelahiran, kemudian KTP kakak orang tua. Kalau usia di atas 5 tahun pakai foto. Pakai foto ya. Tapi kalau yang 0 sampai 5 tahun tadi nggak pakai foto. Gitu. Nanti setelah umur 17 perekaman. Nah, perekaman bawanya fotokopi kartu keluarga orang tua, kan niknya dia sudah ada dalam KK. Tapi nggak usah bawa KIA-nya itu ya? Nggak usah. Tapi kalau mau dibawa boleh aja. Kalau memang dia sudah punya KIA dulu,
nanti dibawa KIA-nya ketika perekaman nggak apa-apa karena memang datanya sudah terekam dalam KIA gitu. Sebetulnya tujuan dari pemerintah itu, tujuan KIA kan sebenarnya untuk melindungi perlindungan hukum terhadap anak Indonesia ya. Jadi sebagai identitas gitu kan. Ada datanya si anak tuh, ada datanya, dan nanti ke depannya idealnya itu kan inginnya kita semua gini, ketika anak daftar sekolah. Kalau sekarang kan saya deh lagi merasakan nih pendaftaran anak sekolah harus bawa kartu keluarga, KTP kakak orang tua yang asli, kartu keluarga asli, kemudian akte anak dan lain-lain. Nah, di dalam KIA itu sebetulnya rangkuman dari dokumen si anak. Oh, udah ada semuanya di situ jadi ya? di situ bahkan ada nomor aktenya berapa, nama orang tua, nicknya berapa, itu di dalam database-nya itu sudah terekam. Jadi ketika nanti perekaman, mereka pun tinggal panggil nik, datanya sudah ada dalam database kependudukan. Sebetulnya tujuannya adalah nanti memudahkan. Jadi anak tuh punya identitas. Ke bank, kalau dulu kita bank harus ibu CQ anak gitu ya, harus ada CQ-CQ-nya. Kalau sudah punya KIA dia punya identitas sendiri kok gitu. Bisa langsung dibuatkan atas nama dia sendiri. Terus ketika sekolah, kalau memang sistemnya sudah terintegrasi semua, ketika sekolah menunjukkan KIA, kita datang misalnya menunjukkan KIA, harusnya masukannya data anak tersebut sudah tervalidasi secara sistem gitu loh ya. Idealnya ke sana, tapi kan belum semua pelayanan publik yang lain terintegrasi. Walaupun sekarang seperti BPJS, kemudian Dapodik ya, daftar peserta didik itu sudah dengan inputan dengan NIK gitu. Jadi data Dapodik pun akan menginduk nik nasional gitu. Jadi nggak yang misalnya gini, ini niknya terus ketika di Dapodik beda lagi, udah tidak seperti itu karena validasinya sudah dengan antara Kemendagri dengan Kemendik, Kementerian Pendidikan pun sama, kita pun Dinas Pendidikan dengan Disdukcapil pun sudah terintegrasi, sama halnya dengan BPJS dan lain-lain. Jadi ketika Disdukcapil misalnya ada pelaporan kematian dari desa nih, bikin surat keterangan kematian kan dari desa. Terus di Disdukcapil mengeluarkan akta kematian. Nah, nanti harusnya sudah terlink ke data secara database kependudukan jumlah orang yang meninggal. Jangan sampai BPJS orang yang sudah meninggal masih dibayarkan premi BPJS-nya atau bansos. Banyak kejadian masih dapat bansos padahal pas dilihat di sistem divalidasi oleh Disduk orang tersebut sudah meninggal. Karena tadi untuk akta kematian ya, satu lagi takut lupa saya. Akta kematian itu kan memang mungkin masih banyak yang belum familiar karena biasanya warga pakai akta kematian ketika perlu. Iya, kalau mau ngurus warisan, BPJS, terus asuransi, perbankan dan lain-lain. Karena kan dimintanya akta. Jadi mereka tuh selama ini beranggapan bahwa dengan surat keterangan kematian dari desa itu cukup buat mereka. Yang dulu ada kuning ya, mungkin apa sih secara kertasnya warna kuning kematian dari desa atau kelurahan. Nah, mereka pikir itu saja, padahal itu sebagai bukti untuk melaporkan akta kematian di Disdukcapil. Itu adalah salah satu syarat untuk bikin akte. Itu bisa buat di UPT juga, bisa buat di Disdukcapil juga. Jadi syaratnya cuma KTP kakak yang bersangkutan sama si surat keterangan kematian itu. Gitu. Jadi nanti kan akan muncul data update ya. Yang paling valid terkait data penduduk yang memang sudah meninggal. Dengan menginput akta kematian di Disdukcapil, secara otomatis nik tersebut akan terhapus masuk ke dalam nik yang meninggal. Itu kan nanti ketika terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bogor, perencanaan di Kabupaten Bogor itu kan akan yang warga Kabupaten Bogor sudah meninggal jumlah yang misalnya yang tadinya ada dalam bansos misalnya karena dia sudah meninggal, sudah terlaporkan, sudah tervalidasi, berarti kan mengurangi jumlah, bisa dialihkan untuk orang lain gitu ya. Mungkin simpelnya mungkin seperti itu gitu. Mohon maaf kalau saya salah juga. Oke, sudah jelas banget nih Instant Planners, tadi penjelasan dari Bu Awit ya, itu tentang pembuatan akte kematian. Jadi nggak cuman sampai di surat kematian aja yang didapat dari desa atau dari dokter ya yang menyatakan karena harus diproses. Tetap harus diurus akte kematiannya di Disdukcapil atau di UPT yang terdekat di wilayahnya Instant Planners. Oke. Nah, kita udah dapat banyak banget informasi nih Bu ya, mulai dari tadi akte kelahiran, KIA, KK, KTP, rubah data dan segala macamnya. Nah, yang terakhir nih saya minta pesan-pesan nih dari Bu Awit untuk Instant Planners di rumah yang mau mengurus data kependudukan ya di Disdukcapil ataupun di UPT. Silakan nih Bu. Iya. Jadi kalau untuk Instant Planner ya, panggilannya Instant Planners. Untuk Instant Planners Kabupaten Bogor ya. Jadi kita sih berharap bahwa masyarakat akan merasa diberikan kemudahan ya dengan adanya UPT. Teman-teman bisa, kalau yang lebih dekat ke UPT kan bisa datangnya langsung ke UPT. Kalau misalnya masih bingung terkait persyaratannya apa saja ya, maka teman-teman bisa
stalking IG ya. Iya, stalking IG. Bisa stalking IG-nya Iya. di Sdukcapil, di @Kap Bogor. Boleh, itu teman-teman bisa di DM atau di IG-nya itu ada link ke layanan aduan. Iya. Jadi itu langsung di apa sih namanya? Diklik aja itu Bitly ya? Bitly ya. ya, namanya Bitly ya. Jadi ada WA. Itu langsung, tapi hanya WA only ya gitu. Jadi itu jangan ditelepon-telepon ya Bu. iya, jangan telepon gitu, nggak akan diangkat sama kita. Itu bisa langsung di IG, misalnya stalking IG terus pengen nanya, mangga langsung diklik si WA aduannya, atau mau langsung WA di nomor 081 18 18 6154. Oke, Itu nanti dicatetin ya. Boleh nanti di itu kalau misalnya bingung-bingung stalking IG aja deh, nanti di situ ada mau nanya-nanya, atau yang misalnya saya mau ngurus ini harus bagaimana, mangga nanti insya Allah dibantu sama miminnya gitu ya, sama admin medsosnya, atau di Twitter juga ada, atau di website di Sdukcapil juga ada, boleh kalau mau cari-cari di Google gitu-gitu boleh. Jadi insya Allah sebisa mungkin kami bantu warga Insan Planner Kabupaten Bogor. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau informasi tambahan, bisa kepoin medsosnya kita gitu. Mudah-mudahan membantu. Kalau misalnya tadi di aduan itu di 081 18 18 6154 itu biasanya ada format. Jadi namanya siapa, nicknya berapa, pertanyaannya apa. Nanti biasanya langsung dijawab lagi. Oke. Ada satu lagi nih. Apa itu Bu? Nomornya 081 18 18 6154. Kenapa 6154? Kenapa? Itu dibacanya GISA. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. 6154 GISA kan? Iya. Itu jadi sebenarnya ada filosofi dari Sdukcapil bahwa Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Jadi kita mengajak seluruh warga Kabupaten Bogor untuk sadar administrasi kependudukan. Jangan males untuk pesan terakhir, uruslah dokumen kependudukan ketika ada peristiwa penting kependudukan, jangan ketika perlu. Itu tuh Ya, biasanya. jangan ketika perlu. Jadi ketika memang misalnya ada anak lahir, ada keluarga yang meninggal, ada perubahan-perubahan data-data tadi, itu diurus. Jangan ketika mepet, anaknya besok mau daftar sekolah, anaknya mau daftar pendaftaran tentara atau apa polisi, baru datang ke Disduk diburu-buru, ntar kalau nggak keburu menyalahkan petugas, jangan sampai begitu. Jadi kan punya waktu, jangan sampai anak lahir baru diurus ketika usia 5 tahun, tapi diurus ketika anaknya lahir, diproses dokumennya diperbaharui. Jadi tolong ayo sama-sama diurus dokumen kependudukan ketika ada perubahan peristiwa penting kependudukan. Jangan ketika perlu baru berbondong-bondong datang ke Disduk ya. Jadi intinya kan harus sadar administrasi kependudukan. Gitu. Oke, jadi pesannya jangan diurus pas lagi perlu aja, tapi pas ada peristiwanya. Nanti tinggal diupdate. Pokoknya harus selalu diupdate informasi kependudukannya. Ya. Oke, itu dia bincang-bincang kita dengan Ibu Awit. Semoga bermanfaat untuk Insan Planners, dan terima kasih banyak ya Ibu. Sami-sami. Atur nuhun pisan. Ya, sampai jumpa lagi Insan Planners. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya Bapedalitbang Kabupaten Bogor. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.